Rahasia untuk mewujudkan impian Anda terletak pada keadaan batin dan frekuensi vibrasi Anda, lebih daripada teknik yang Anda gunakan. Keadaan batin Anda adalah faktor paling kuat dalam menentukan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Anda mungkin pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik, prinsip yang menyatakan bahwa Anda mewujudkan apa yang Anda fokuskan. Anda mungkin telah mencoba berbagai teknik seperti afirmasi, visualisasi, rasa syukur, dan lainnya, untuk menyelaraskan pikiran dan emosi Anda dengan keinginan Anda, tetapi teknik-teknik ini hanya efektif jika sesuai dengan keadaan batin Anda. Keadaan batin Anda adalah hasil dari keyakinan bawah sadar Anda, getaran dominan Anda, dan identitas inti Anda. Ini adalah inti dari siapa Anda, yang Anda hidupi saat ini, dan merupakan sumber kekuatan manifestasi Anda. Keadaan batin Anda menciptakan realitas Anda, menarik atau menolak keinginan Anda, seperti yang pernah Plato katakan. Dunia adalah apa yang kita pikirkan. Jika kita bisa mengubah pikiran kita bisa mengubah dunia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana keadaan batin dan tingkat vibrasi Anda mempengaruhi proses manifestasi, dan bagaimana Anda dapat memodifikasinya untuk keuntungan Anda. Anda akan belajar mengidentifikasi dan mentransformasi keyakinan pembatas Anda, meningkatkan getaran Anda, dan menyelaraskan identitas Anda dengan realitas yang Anda inginkan. Selain itu, kita akan mengkaji peran fundamental pikiran, perasaan, dan emosi Anda dalam realitas yang Anda alami. Anda akan melihat bagaimana realitas yang Anda jalani tidak hanya peristiwa acak, tetapi telah dibentuk dengan sengaja oleh keadaan vibrasional Anda. Dengan mengubah dan meningkatkan vibrasi dasar Anda dapat segera mulai mengalami realitas yang benar-benar berbeda. Keadaan vibrasional dan frekuensi kita dikondisikan oleh tingkat energi kita. Oleh karena itu, penting untuk belajar bagaimana melindungi dan meningkatkannya. Nanti kita akan menjelajahi aspek ini dan mengeksplorasi berbagai cara untuk melindungi energi Anda melalui praktik sederhana namun kuat. Dan juga, kita akan menjelajahi bagaimana tradisi kuno, neuroscience, fisika kuantum, dan filsafat metafisika, dan memungkinkan Anda untuk memanfaatkan fasilitas mental Anda untuk mempengaruhi dan membentuk realitas, semata-mata dengan pikiran. Kita akan menganalisis bagaimana melalui kesadaran dan hukum asumsi, Anda dapat menggunakan kekuatan mental Anda untuk mentransformasi diri dan realitas Anda menjadi apa yang selama ini Anda impikan. Pikiran bawah sadar Anda adalah bagian dari pikiran Anda yang mengendalikan 95% dari pikiran, emosi, dan perilaku Anda, yaitu bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasa, dan bagaimana Anda bertindak. Ini beroperasi di bawah kesadaran Anda dan menyimpan semua ingatan, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidup Anda. Pikiran bawah sadar Anda seperti komputer kuat yang menjalankan hidup Anda berdasarkan program-program yang Anda install di dalamnya. Program-program ini adalah keyakinan bawah sadar Anda yang merupakan asumsi dan harapan yang Anda miliki tentang diri Anda, orang lain, dan dunia. Keyakinan bawah sadar Anda terbentuk dari pengalaman masa lalu Anda, terutama yang terjadi di masa kecil Anda ketika pikiran bawah sadar Anda lebih mudah dipengaruhi. Keyakinan bawah sadar Anda juga dipengaruhi oleh orang tua, guru, teman, media, budaya, dan masyarakat. Keyakinan bawah sadar Anda membentuk realitas Anda, karena mereka menentukan bagaimana Anda mempersepsikan, menafsirkan, dan merespon segala hal yang terjadi pada Anda. Mereka juga menentukan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda, karena mereka menciptakan pikiran dan emosi dominan Anda, yang menciptakan frekuensi dominan Anda, yang menciptakan daya tarik dominan Anda. Sebagai contoh, jika Anda memiliki keyakinan bawah sadar bahwa Anda tidak layak untuk dicintai, Anda akan menarik orang yang memperlakukan Anda dengan buruk, atau Anda akan merusak hubungan Anda, karena Anda akan bertindak sesuai dengan keyakinan Anda. Jika Anda memiliki keyakinan bawah sadar bahwa Anda tidak cukup baik, maka Anda akan menarik situasi yang membuat Anda merasa tidak memadai, atau Anda akan gagal mencapai tujuan Anda, karena Anda akan bertindak sesuai dengan keyakinan Anda. Keyakinan bawah sadar Anda adalah penyebab akar dari manifestasi Anda, baik positif maupun negatif.
Oleh karena itu, jika Anda ingin mengubah manifestasi Anda perlu mengubah keyakinan bawah sadar Anda. Dan dengan mengubah keyakinan bawah sadar Anda mengubah keadaan mental dan keadaan vibrasional Anda untuk menarik dan mewujudkan dalam hidup Anda apa yang Anda inginkan tetapi belum Anda miliki. Anda harus terlebih dahulu memahami keadaan saat ini Anda, sehingga Anda dapat mengubahnya. Karena ingat, Anda tidak mewujudkan apa yang Anda inginkan, tapi Anda mewujudkan apa yang Anda adalah. Keadaan vibrasional Anda menentukan apa yang Anda wujudkan. Keadaan Anda, seperti stasiun radio yang Anda saksikan yang mengudara, seperti jenis kenyataan, dan jadwal waktu yang Anda alami. Kita dapat melihat ini dengan ponsel kita. Tidak peduli di mana kita berada di dunia ini, jika kita menyetel frekuensi yang sama, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Mengapa? Karena kita memanggil nomor tertentu, dan memasuki panjang gelombang yang sama. Saya dapat mengirim pesan kepada Anda, berbicara dengan Anda, bahkan mengirimkan Anda gambar. Sekarang, bayangkan garis ini mewakili berbagai tingkat vibrasi, yang masing-masing sesuai dengan frekuensi tertentu. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana kenyataan kita bekerja. Bayangkan frekuensi ini sebagai penyetelan radio. Setiap stasiun memiliki frekuensi sendiri. Dan Anda disetel ke salah satu dari mereka pada setiap saat. Ini sangat penting. Karena frekuensi yang Anda jalani menentukan pikiran, tindakan, dan akhirnya, hasilnya nyata. Kita mempraktikannya setiap hari, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami apa yang kita lakukan memiliki kejelasan tentang di mana Anda berada dalam hidup. Walaupun juga penting untuk mengakui bahwa, ini tidak selalu mencerminkan di mana Anda ingin berada. Adalah wajar memiliki aspirasi dan tujuan yang melampaui situasi saat ini Anda. Hal yang penting adalah memahami bahwa tidak peduli di mana Anda berada, Anda selalu dapat mengambil langkah selanjutnya menuju tempat yang benar-benar Anda inginkan. Anda tidak perlu menunggu memiliki lebih banyak uang atau sampai keadaan menjadi sempurna. Yang Anda butuhkan adalah berkomitmen untuk membuat keputusan itu dan bertindak sesuai dengan itu pada saat ini, tidak peduli betapa sulitnya situasi saat ini. Sekarang, lihatlah garis-garis ini yang mewakili berbagai tingkat vibrasi. Kita tahu bahwa setiap frekuensi terhubung dengan yang di atas dan di bawahnya. Pemahaman ini sangat penting, karena menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada kemungkinan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai tujuan tertinggi kita. Garis merah mewakili tingkat dan keadaan kesadaran Anda saat ini. Tetapi di mana kita benar-benar ingin berada, di mana aspirasi terdalam kita berada, adalah berada di garis atas. Di sini, biasanya kita membuat kesalahan. Di mana kita sering berkata, aku akan melakukannya ketika anak-anak sudah tidak sekolah. Atau, aku akan melakukannya ketika aku punya uang. Atau kita berkata ketika aku mendapatkan pengalaman yang diperlukan. Kita berkata, aku akan mencobanya. Dan sepertinya tidak pernah waktunya yang tepat. Karena situasi saat ini. Kemudian Anda menunggu hasil untuk berubah suatu saat nanti. Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berada pada skala vibrasional yang lebih tinggi, tetapi Anda tetap berada dalam keadaan vibrasional saat ini, sehingga frekuensi Anda dan keinginan Anda tidak kompatibel. Ini seperti mencoba mendengarkan musik FM di band AM di radio Anda. Dan itu tidak akan berhasil. Musik FM tidak dapat ditransmisikan melalui band AM. Itu masalahnya. Anda berpikir pada tingkat yang lebih rendah dan mengatakan, tapi saya ingin di sana yaitu frekuensi vibrasi yang di atas. Jika Anda ingin mencapai sesuatu pada tingkat yang lebih tinggi, pikiran Anda dan emosi Anda harus pada frekuensi yang sama. Anda harus meningkatkan dan menyetel frekuensi Anda untuk mencocokkan frekuensi keinginan Anda. Ingat, bahwa tidak ada yang diciptakan atau dihancurkan. Dan bahwa semuanya sudah ada di sini, dalam ruang kemungkinan tak terbatas. Anda hanya perlu menyetel frekuensi yang tepat untuk mengaksesnya. Mengingat bagaimana kita bisa sampai di tempat kita berada adalah penting. Setiap langkah yang kita ambil, setiap risiko yang kita ambil,
telah membawa kita ke titik ini sekarang. Untuk maju ke tempat kita ingin berada, kita perlu berkomitmen dan memvisualisasikan diri kita sudah ada di sana. Tidak peduli jika kita belum pernah berada di tempat itu sebelumnya, atau jika tampak tidak dapat dicapai, yang penting adalah mengambil lompatan kepercayaan dan mengasumsikan kegembiraan bahwa kita sudah ada di tingkat yang lebih tinggi. Penting untuk mengakui keadaan kita. Cara paling mudah untuk memahami keadaan Anda adalah dengan mengamati pikiran dan perasaan Anda, dan bagaimana mereka membuat Anda merasa tentang diri Anda dan realitas Anda. Sebagai contoh, jika Anda berpikir dan merasa bahwa Anda berharga, berlimpah, dan dicintai, maka Anda berada dalam keadaan yang layak, berlimpah, dan penuh cinta. Jika Anda berpikir dan merasa bahwa Anda tidak layak, langka, dan tidak dicintai, maka Anda berada dalam keadaan frekuensi kurangnya keberlimpahan, kekurangan, dan kekurangan. Pikiran dan perasaan Anda adalah indikator dari keadaan Anda, dan mereka juga mempengaruhi keadaan Anda. Kunci untuk mengubah keadaan Anda adalah dengan mewujudkan keinginan Anda, dengan merasakan dan bertindak seolah-olah mereka sudah menjadi milik Anda. Ini berarti beralih fokus dari apa yang tidak Anda miliki menjadi apa yang sudah Anda miliki dalam imajinasi Anda. Dengan merasakan apa yang Anda inginkan pada saat ini, keadaan keberadaan Anda berubah. Alih-alih merasakan ketiadaannya, kini Anda merasakan kehadirannya dalam hidup Anda. Ini mengubah keadaan Anda saat ini, dan menurut hukum getaran, Anda menarik secara mental Anda ke keadaan itu. Anda harus memvisualisasikan dan merasakan hasil yang Anda inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi pada saat ini. Anda harus hidup dalam hasil akhir, dan bukan dalam cara untuk mencapai akhir. Teknik terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan teknik yang membantu Anda membuat skenario yang jelas dan realistis dalam pikiran Anda, dan membangkitkan emosi yang sesuai di dalam tubuh Anda. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan afirmasi untuk mengulangi pernyataan positif yang mencerminkan hasil yang Anda inginkan, seperti kata-kata kuat, saya yang mempunyai banyak kekuatan, dan membawa energi yang signifikan. Kita bisa mengatakan hal-hal seperti, saya kaya, saya sehat, saya dicintai. Tapi, kita juga harus bertindak, atau itu akan sia-sia. Anda juga bisa menggunakan visualisasi untuk membuat gambar mental, yang mewakili hasil yang Anda inginkan. Seperti membayangkan diri Anda di rumah impian Anda, mengendarai mobil impian Anda, bersama mitra impian Anda, dan lain-lain. Meditasi dapat digunakan untuk menenangkan pikiran Anda, dan menyetel kepanduan batin dan intuisi Anda. Menulis naskah juga dapat digunakan untuk menulis hasil yang Anda inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi pada saat ini. Namun Anda harus berhati-hati, untuk tidak mengubah teknik ini menjadi kebiasaan yang kontraproduktif, yang membuat Anda terjebak dalam keadaan ingin, daripada memiliki. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengubah keadaan Anda, bukan untuk memperkuat kekurangan Anda. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan teknik ini dengan benar, dan tidak terlalu berlebihan. Anda harus menggunakannya sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Anda harus menggunakan mereka sebagai katalis, bukan sebagai tongkat. Apa peran iman dalam manifestasi dan bagaimana Anda bisa mengembangkan iman dalam hasil yang Anda inginkan? Iman dan harapan adalah komponen penting dari manifestasi, karena mereka memungkinkan Anda untuk percaya pada yang tak terlihat, dan percaya pada yang tidak diketahui. Iman dan imajinasi adalah komponen dasar dalam hukum asumsi yang menyatakan bahwa apa yang Anda asumsikan menjadi benar bagi Anda. Hukum asumsi didasarkan pada keyakinan bahwa keinginan Anda sudah ada dalam jangkauan Anda, dan Anda hanya perlu mengklaimnya sebagai milik Anda. Dan di sini, bagaimana Anda bisa mengembangkan iman Anda dan hasil yang Anda inginkan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah menyadari bahwa iman adalah produk dari kesadaran Anda, dan bahwa Anda dapat memilih untuk memilikinya, terlepas dari keadaan eksternal Anda. Rasa syukur, penghargaan, dan kegembiraan juga merupakan sekutu yang kuat untuk memperkuat iman Anda. Merayakan kemajuan Anda dan mengakui berkat-berkat Anda, demikian juga kesaksian, cerita,
dan contoh dari orang lain yang telah mewujudkan keinginan mereka, dapat mengilhami iman Anda, dan mengingatkan Anda akan kemungkinan-kemungkinan yang ada di jangkauan Anda. Bagaimana cara untuk berpindah ke keadaan baru dan mengklaim hasil yang Anda inginkan? Dan apa tanda-tanda bahwa Anda telah mengubah keadaan Anda? Cara paling mudah untuk berpindah ke keadaan baru dan mengklaim hasil yang Anda inginkan adalah dengan menggunakan pikiran dan kata-kata Anda sebagai indikator dari keadaan yang berubah. Sebagai contoh, jika Anda ingin mewujudkan kekayaan, Anda harus berpikir dan berbicara seperti orang kaya. Anda harus mengatakan hal-hal seperti, "Saya memiliki kelimpahan keuangan. Uang datang kepada saya dengan mudah dan lancar." Dan Anda harus menghindari mengatakan hal-hal seperti, "Saya bangkrut, saya tidak mampu, uang sulit didapatkan." Anda harus mengklaim keadaan baru Anda dengan mengafirmasi dan bertindak sesuai dengan itu. Apa tanda-tanda bahwa Anda telah mengubah keadaan Anda? Tanda yang paling jelas adalah Anda merasa berbeda, dan realitas Anda mencerminkan keadaan baru Anda. Anda akan melihat bahwa pikiran dan perasaan Anda lebih positif, dan tindakan serta reaksi Anda lebih sejalan dengan hasil yang Anda inginkan. Selain itu, realitas Anda akan berubah, menarik peristiwa, keadaan, dan orang yang sejalan dengan keadaan baru Anda. Selain itu, proses manifestasi Anda akan menjadi lebih mudah, dan Anda akan mengalami lebih sedikit hambatan, dan lebih banyak sinkronisitas. Getaran adalah kekuatan primer yang melahirkan alam semesta kita. Ini adalah fenomena pertama. Interaksi kekuatan energi yang menyebabkan semua partikel. Nikola Tesla memahami kebenaran ini seperti yang dikatakannya. Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Studi menunjukkan bahwa tidak hanya objek sehari-hari kita bergetar dan memiliki frekuensi tertentu, tetapi juga pikiran, perasaan, dan emosi kita demikian. Konsep ini melampaui persepsi semata. Ketika Anda berhasil meningkatkan keadaan getaran Anda akan melihat perubahan signifikan terjadi dalam lintasan hidup Anda, membawa Anda ke realitas alternatif, terutama setelah berlatih untuk sementara waktu. Untuk memahami ini, kita harus memulai eksplorasi berbagai tingkat vibrasi kesadaran. Dr. David Hawkins dalam bukunya, Power versus Force, menghadirkan serangkaian penemuan tentang kesadaran manusia. Di buku itu, dia menunjukkan bahwa semua objek dan makhluk memiliki energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Hawkins membuat skala kesadaran, grafik yang membandingkan emosi dengan frekuensi yang berbeda, yang mencakup rentang dari 1 hingga 1000. Grafik skala kesadaran yang dijabarkan oleh Dr. Hawkins menunjukkan bahwa kesadaran setiap emosi manusia memiliki getaran spesifik di skala itu. Dapat diamati bahwa emosi yang keras seperti malu, sedih, takut, bergetar pada frekuensi rendah. Sementara perasaan seperti cinta, kebahagiaan, penerimaan, dan kedamaian bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Studi ini menentukan bahwa tingkat vibrasi rata-rata seseorang biasa adalah 207 dalam skala ini. Mengapa ini terjadi? Karena sepanjang hidup kita mengumpulkan blok energi dan kondisi negatif yang menarik kita menuju getaran yang lebih rendah. Dan berbagai faktor mengarahkan kita ke situasi ini. Ada faktor internal seperti kepercayaan yang membatasi, trauma, atau kebiasaan buruk. Serta faktor eksternal seperti ketakutan dan kekhawatiran konstan, yang muncul dari serangan konstan oleh media, atau dari faktor eksternal lainnya. Konteks ini membuat kita tetap berada dalam keadaan getaran rendah, memengaruhi kekuatan kreatif kita, dan tingkat kepuasan hidup kita yang cenderung berkurang. Menariknya, inilah persis di mana sistem ingin kita tetap berada. Ke level apa yang seharusnya kita tuju? Tingkat yang harus kita kejar adalah 500 atau lebih tinggi, karena 500 adalah getaran cinta. Dengan bergetar pada level ini, hidup tiba-tiba menjadi berbeda. Dan rasa sakit, stres, dan perjuangan memudar. Dan Anda menjadi magnet untuk apa yang benar-benar Anda inginkan. Meskipun kita bisa bergerak antara level yang berbeda pada waktu yang berbeda, secara umum,
kita memiliki keadaan dominan yang bisa kita sebut sebagai getaran dasar Anda. Getaran dasar Anda dipengaruhi oleh sistem pikiran Anda. Sistem pikiran adalah setiap kepercayaan, pemikiran, kata-kata sadar dan tidak sadar, dan tindakan yang dipertahankan oleh seseorang pada saat tertentu. Sistem pemikiran kita memainkan peran penting dalam membentuk apa yang bisa kita sebut sebagai keadaan getaran kita, yang sesuai dengan frekuensi spesifik ini. Frekuensi dasar ini memiliki dampak besar pada keadaan dan situasi yang kita tarik dalam hidup kita. Karena semuanya ditentukan dari jejak energi ini. Sebagaimana telah disajikan di video lain di channel ini bahwa realitas yang kita alami mencerminkan dunia internal kita sebagaimana keadaan di dalam, begitupun dengan keadaan luar. Kesulitannya dari ini terletak bahwa sebagian besar dari sistem pemikiran ini bersifat tak sadar, dan bahwa kita tidak menyadari bahwa kita memilikinya. Mereka berfungsi seperti program-program yang telah ditentukan sebelumnya, yang saat aktif menghasilkan efek dan hasil, baik kita suka atau tidak, atau apakah kita sadar atau tidak. Emosi bertanggung jawab untuk mengindikasikan kepada kita setiap saat frekuensi mana yang terkait dengan suatu sistem pemikiran tertentu. Inilah peran menarik dari emosi. Mereka bertindak sebagai penunjuk frekuensi, di mana setiap keyakinan pemikiran, kata, dan tindakan bermanifestasi dalam pengalaman kita. Secara praktis, kita dapat menetapkan skala getaran yang bervariasi dari 0, yang mewakili getaran padat, hingga 1000, yang menunjukkan getaran sangat tinggi, yaitu pencerahan. Ini bukan hanya tentang estetika, keindahan, atau kejelekan, tapi ini tentang energi. Setiap frekuensi getaran, setiap keadaan getaran, terkait dengan jumlah energi vital tertentu, jenis bahan bakar, yang memungkinkan Anda hidup sepenuhnya. Anda membuat keputusan, baik secara sadar maupun tidak sadar, dengan setiap keyakinan pemikiran, kata, dan tindakan yang Anda lakukan. Anda sedang mewujudkan setiap saat dengan jumlah energi vital yang bermanifestasi pada saat itu. Anda mungkin mengira bahwa pikiran yang Anda pikirkan yang menghasilkan perasaan dan emosi. Namun yang sebenarnya terjadi adalah, pertama, ada program pemikiran dasar, perasaan atau pemikiran bawah sadar ini. Dan program dasar ini menimbulkan pikiran yang Anda sadari, yang kemudian tampaknya membangkitkan emosi sebagai responsnya. Namun kenyataannya adalah, program dasar datang lebih dulu. Sebagai contoh, ketika Anda berada dalam keadaan mental yang tenang, itu adalah program dasar Anda. Ketika perasaan Anda adalah sukacita, cinta, dan harmoni, apakah Anda perhatikan bagaimana pikiran Anda selalu mencerminkan suasana hati ini? Emosi yang timbul dari pikiran tentang kedamaian, cinta, dan harmoni, itu adalah perpanjangan dari program dari mana emosi itu berasal. Dinamika ini menciptakan lingkaran umpan balik yang mempertahankan program dasar. Konsep tentang masa buruk atau baik akan masuk akal di sini. Jika Anda masuk ke spiral positif, tampaknya segalanya mengalir, menciptakan lebih banyak peristiwa positif. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Emosi dan suasana hati terus-menerus mengindikasikan kepada kita frekuensi mana kita menyelaraskan dengan kehidupan. Namun ingat ini, Anda tidak secara langsung memilih emosi Anda. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menyadarinya. Apakah Anda tahu atau tidak, percaya atau tidak, apa yang sebenarnya Anda pilih setiap saat adalah keyakinan yang Anda pegang, pemikiran yang Anda simpan, kata-kata yang Anda ucapkan, dan tindakan yang Anda ambil dalam setiap situasi kehidupan Anda. Jika Anda tidak menyukai apa yang Anda rasakan, Anda dapat memilih untuk mengubah keyakinan yang menopangnya, pemikiran yang menyebabkannya, kata-kata yang mengkonfirmasinya, dan tindakan yang mendukungnya. Dan untuk mengubahnya, cara yang paling efektif adalah melakukannya langkah demi langkah secara mendekati. Misalnya, loncatan dari malu ke bersalah, dan dari bersalah ke apati, melibatkan peningkatan energi yang drastis. Perubahan ini tercermin dengan tepat dalam fisiologi kita, di mana setiap tingkat emosional berkorelasi dengan jumlah energi yang berbeda. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana kita dapat mengubah getaran dasar kita untuk mengalami dan menarik apa yang kita inginkan? Mari kita bahas beberapa aspek kunci yang harus kita pahami untuk mencapainya dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan tujuan. Penerimaan. Apa yang sebagian besar orang cenderung lakukan ketika mereka belajar tentang getaran dan meningkatkannya? Mereka cenderung masuk ke dalam mode resistensi. Mereka berpikir, apa yang saya rasakan sekarang ini buruk, maka saya harus menolaknya dan mengubahnya. Jika Anda mengidentifikasi diri dengan perasaan seperti ketakutan, keinginan, kemarahan, atau kebanggaan, Anda mungkin akan menandainya sebagai negatif dan berusaha untuk mengubahnya. Namun, setiap kali Anda fokus untuk mengubah sesuatu, justru seringkali energi Anda diarahkan pada apa yang tidak Anda sukai. Dengan demikian, itu justru memperkuatnya daripada melawannya. Penting untuk mengizinkan dan menerima apa yang Anda rasakan. Membiarkannya adalah kunci, tetapi seringkali salah paham. Bukan tentang mencoba untuk melepaskannya membuatnya menghilang, tetapi lebih baik membiarkannya ada, tanpa perlawanan. Ketika Anda sepenuhnya menerima apa yang Anda alami, bahkan jika itu kecemasan atau pikiran negatif, Anda hanya membiarkannya mengalir tanpa perlawanan. Hanya menyerahkan diri pada apa yang Anda rasakan, dapat membawa perubahan mendalam dalam hidup Anda. Penerimaan adalah kunci untuk meningkatkan getaran Anda. Perhatikan di mana letaknya. Di skala Hawkins, pada tingkat 350. Dengan memasuki keadaan penerimaan, Anda dapat dengan segera membebaskan diri dari keadaan kesadaran yang lebih rendah, dan meningkatkan diri. Upaya dan penyerahan. Belajar untuk menyeimbangkan upaya dan penyerahan adalah penting dalam pengembangan pribadi dan mewujudkan realitas. Kita sering fokus pada penyerahan, membiarkan hal-hal terjadi tanpa khawatir tentang bagaimana caranya. Namun kita juga harus melakukan upaya sadar dalam momen ini. Ini melibatkan mengarahkan diri pada proses, daripada obsesi pada tujuan. Kebahagiaan yang sejati ditemukan selama perjalanan, bukan hanya dalam mencapai tujuan. Itulah mengapa belajar untuk menyeimbangkan upaya dan penyerahan sangat penting. Karena ketika Anda fokus pada sesuatu, Anda sedang menciptakannya dengan niat Anda. Namun, ketika Anda melepaskannya, Anda memberikannya kepada alam semesta. Pada dasarnya Anda mengatakan, ini adalah apa yang saya inginkan, ini adalah yang saya niatkan, ini adalah yang saya ingin alami. Dan setelah Anda melepaskannya, pada dasarnya Anda mengatakan, pandangan saya mungkin terbatas. Mungkin alam semesta atau diri yang lebih tinggi saya sudah tahu apa yang terbaik untuk saya. Dengan cara ini, Anda bersama-sama menciptakan apa yang terjadi dalam hidup Anda dengan fokus dan refokus. Prinsip ini sangat mirip dengan yang sebelumnya. Penting untuk memiliki tujuan, tetapi juga untuk tenggelam dalam proses, dan percaya bahwa tujuan akan disampaikan kepada alam semesta. Tindakan Anda berada dalam kendali Anda. Semakin Anda fokus pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan, semakin banyak hal akan berada di luar kendali Anda. Sebaliknya, dengan fokus pada apa yang sudah Anda miliki dalam hidup Anda akan membudidayakan rasa syukur dan kelimpahan. Adalah benar bahwa kita mendapatkan lebih dari apa yang kita fokuskan. Tapi jika kita fokus pada kekurangan dan kelangkaan, itulah yang akan kita teruskan. Untuk mendapatkan kunci untuk menaikkan getaran kita dan mewujudkan kenyataan yang diinginkan, terletak pada bagaimana kita menggunakan perhatian dan fokus kita, bukan dengan menentang apa yang ada dalam saat ini. Kita harus mengarahkan perhatian kita pada apa yang kita ingin alami. Pencipta realitas yang sukses, fokus pada apa yang mereka inginkan, dan mengambil tindakan sadar. Untuk mendekatinya adalah ketika kita fokus pada keinginan kita dan mengambil tindakan, bahwa alam semesta mulai bekerja dengan baik dalam mendukung kita. Fokus tidak berarti mengabaikan tantangan, tetapi memilih di mana dan bagaimana kita mengarahkan perhatian dan energi kita. Di mana Anda mengarahkan perhatian Anda mengarahkan energi Anda, dan di mana kita mengarahkan energi kita adalah di mana hal-hal mewujud dalam hidup kita. Karena itu,
Sangat penting untuk memilih, bijaksana apa yang kita fokuskan, dan energi apa yang kita berikan. Namun kita harus hati-hati ketika menerapkan fokus ini terlalu banyak. Fokus pada tujuan, dan oleh karena itu, pada jarak antara di mana kita berada, dan di mana kita ingin berada bisa kontraproduktif. Itulah mengapa penting untuk fokus pada apa yang ada dalam jangkauan kita, dan kemudian menyerahkannya kepada alam semesta. Hukum asumsi yang telah disajikan di channel ini dapat sangat membantu dalam proses ini. Apa yang kita tempatkan di atas podium kita, menjadi obsesi kita, dan menciptakan ketidakseimbangan ini. Ketidakseimbangan menghasilkan perlawanan, menurunkan getaran kita, dan meningkatkan kecemasan. Menempatkan penekanan berlebihan pada tujuan, justru mendorongnya menjauh dari kita, menghasilkan rintangan dan sabotase. Dengan mengurangi pentingnya tujuan akhir ini, dan fokus pada tindakan saat ini, dan menyerahkan tujuan kepada alam semesta, kita menghilangkan hambatan, dan memungkinkan hal-hal mengalir dengan mudah. Sangat penting untuk mengidentifikasi di mana kita memberikan terlalu banyak makna, dan bekerja pada menguranginya untuk mencapai tujuan. Kita lebih lancar pada kesimpulan untuk meningkatkan getaran kita, dan membuat kenyataan yang diinginkan. Kita harus menyadari sistem pikiran kita. Dengan mengamati emosi dan perasaan kita dapat mendeteksi di mana kita berada dalam keadaan getaran, sehingga kita bisa mengubahnya dan meningkatkannya. Jika perlu, berlatih penerimaan dan melepaskan, memungkinkan kita untuk melampaui emosi yang lebih rendah, untuk meningkatkan keadaan getaran kita. Selain itu, kita harus seimbangkan upaya sadar dengan menyerahkan kepada alam semesta, percaya pada kolaborasinya untuk mewujudkan keinginan kita. Akhirnya, mengarahkan perhatian dan energi kita pada apa yang ingin kita alami tanpa obsesi dan dengan keyakinan penuh, memungkinkan kita menjadi tuan dari kenyataan kita sendiri, dan menjalani kehidupan yang selalu kita bayangkan. Kita bisa menganggap tubuh fisik kita sebagai kapal energi, yang dianimasikan oleh percikan roh. Kita dikatakan bahwa kita menampung berbagai tingkat keberadaan, dari yang paling padat dan paling nyata, hingga yang paling halus. Dan halus, saat kita meningkatkan bukan hanya kuantitas, tetapi juga kemurnian energi. Ini bahwa hubungan kita dengan roh menjadi lebih dalam dan lebih agung. Oleh karena itu, menjaga tingkat energi yang tinggi dengan kualitas yang sangat baik, menjadi pilar fundamental untuk melepaskan potensi maksimum kita dalam perjalanan material dan fisik kita. Dalam fisika kita belajar bahwa energi adalah kekuatan hidup yang menggerakkan semua interaksi dalam kosmos, dari partikel subatomik hingga galaksi yang jauh. Semuanya disirami dengan daya dinamis ini. Tapi apa artinya ini bagi kita bahwa, pada tingkat yang lebih dalam, ternyata bahwa energi tidak hanya entitas abstrak dalam alam semesta, tetapi itu adalah inti dari keberadaan kita sebenarnya. Setiap sel dalam tubuh kita, setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita alami, disirami dengan energi ini sepanjang hari. Cadangan energi kita bisa naik atau turun, tergantung pada pengalaman dan keadaan yang kita hadapi. Meskipun kita percaya pada kemampuan kita untuk melakukan banyak hal, penting untuk dicatat bahwa energi kita tidak tak terbatas, setidaknya dalam alam fisik. Saat energi kita menurun, kita bisa mengalami kehilangan kekuatan fisik, penurunan motivasi, dan kecenderungan lebih besar untuk menunda. Tugas tingkat energi yang rendah tidak hanya mempengaruhi tubuh kita, tetapi juga keadaan mental dan emosional kita. Menarik untuk dicatat bahwa ada tingkat dan jenis energi yang berbeda. Beberapa lebih terkait dengan fisik, dan yang lain dengan dunia mental atau spiritual. Misalnya, Anda mungkin telah menghabiskan hari yang melelahkan secara fisik seperti setelah berjalan kaki yang panjang di tengah lanskap alam yang memukau. Meskipun kelelahan fisik, Anda mungkin merasa penuh dengan positivitas di dalam Anda. Energi fisik Anda mungkin berkurang, tetapi sebaliknya, energi mental dan emosional Anda meningkat. Sebaliknya, setelah menghabiskan waktu di lingkungan dengan orang-orang yang tidak sepadan dengan frekuensi Anda mungkin merasa sangat lelah, baik secara mental maupun fisik. Biasanya kedua aspek ini, fisik dan mental atau spiritual tidak terisolasi, tetapi saling berinteraksi dan saling memengaruhi.
Kuncinya terletak pada kesadaran kita untuk mengenali orang-orang, tempat, dan hal-hal yang meningkatkan, mencerahkan, dan menyegarkan kita, dibandingkan dengan yang sebaliknya. Dengan mengidentifikasi pengaruh-pengaruh ini, kita memiliki kekuatan untuk merespons dengan tepat, dan membuat keputusan yang bermanfaat untuk kesejahteraan kita. Di dalam diri kita, terdapat sistem energi spiritual yang bertindak seperti radar intuitif, yang memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami dunia di sekitar kita. Sistem ini memperingatkan kita terhadap atmosfer yang bertenaga, memperingatkan kita akan bahaya, dan memandu kita dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, bijaksana untuk belajar mengidentifikasi lingkungan dan situasi mana yang akan meningkatkan atau menurunkan tingkat energi kita. Energi tidak hanya hadir dalam segala hal dan semua orang di sekitar kita, tetapi juga bergetar pada frekuensi tertentu seperti senar gitar yang menghasilkan nada tertentu saat dipetik. Energi kita mengeluarkan frekuensi unik, yang beresonansi di seluruh diri kita, dan meluas melalui atmosfer kita, mempengaruhi lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Jumlah energi kita bergerak, dan kekuatan dengan yang melakukannya menentukan kualitas getaran. Ini diukur dalam hertz. Getaran bisa tinggi, rendah, atau sesuatu di antaranya. Baik getaran tinggi maupun rendah, memiliki aspek baik dan buruk. Ketika kita berada dalam keadaan sukacita, cinta, dan rasa syukur, energi kita bergetar pada frekuensi tinggi, menarik berdasarkan hukum getaran, menarik peristiwa serupa ke dalam hidup kita. Di sisi lain, getaran rendah ditandai oleh perasaan negatif, ketakutan, malu, atau kesedihan. Mereka dapat dihasilkan oleh sumber eksternal seperti lingkungan beracun, orang-orang negatif, atau situasi hidup yang menantang. Selain itu, pikiran dan emosi kita juga dapat menghasilkan getaran rendah, jika akarnya adalah ketakutan, keraguan diri, atau keyakinan yang membatasi. Ketika getaran tinggi Anda berinteraksi dengan getaran rendah, baik eksternal maupun internal, mereka menurunkan kualitasnya seperti api yang melemah. Saat berjuang untuk tetap menyala, getaran rendah mengarahkan Anda menjauh dari kepositifan hidup ini. Mereka menurunkan tingkat energi Anda, dan menghasilkan gangguan koneksi dengan diri Anda yang lebih tinggi. Saat Anda tidak tahu cara melindungi energi Anda dari getaran rendah, Anda cenderung berakhir dalam spiral turun, yang menyebabkan level energi yang lebih rendah, mencegah Anda dari keluar dari siklus negatif ini. Situasi-situasi yang secara rutin kita paparkan kepada diri kita, dapat sangat mempengaruhi kondisi internal kita, dan mempengaruhi energi kita. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana merendam diri dalam konten negatif atau mengganggu, cenderung menarik Anda lebih ke arah perasaan-perasaan itu? Itu seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda. Contoh, menghabiskan waktu berlebihan di media sosial, mengikuti berita terbaru dan peristiwa dunia, bisa mengarah pada daya tarik tidak sadar untuk topik-topik media sosial dengan konten negatif, dan cenderung membuat Anda terjebak pada tingkat energi vibrasi rendah. Di dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa, umumnya ada kepentingan dari pihak yang berkuasa dalam menjaga kita dalam keadaan energi dan vibrasi rendah. Karena lebih mudah untuk mengendalikan kita dengan cara ini. Saat keadaan getaran kita berada pada frekuensi rendah, suasana hati kita dipengaruhi secara negatif. Tetapi juga ketika kita terekspos dalam jangka panjang pada getaran rendah ini, kita bisa berakhir mengalami gangguan kronis seperti kecemasan atau depresi. Getaran rendah dapat memutuskan hubungan kita dengan hak ilahi kita dan panduan internal. Ketika energi kita diperankan dengan negativitas, menjadi lebih sulit bagi kita untuk mengakses kebijaksanaan batin kita. Kita mungkin merasa rohani terkuras habis, hilang, atau terputus dari tujuan kita dan dengan rasa hampa. Untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan mencapai koneksi yang dalam dengan diri lebih tinggi Anda, sangat penting untuk menjaga keadaan vibrasi yang tinggi. Kunci untuk menaikkan keadaan vibrasi Anda dimulai dengan melindungi energi Anda dan mencegahnya dari getaran negatif. Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda dari getaran rendah dan meningkatkan frekuensi energi Anda, bahkan ketika mencapai titik terendah. Semua yang diperlukan adalah menyadari sumber-sumber getaran rendah dalam hidup Anda
dan menggunakan strategi untuk melindungi diri dengan mereka, Anda bisa mendapatkan kembali energi vitalitas dan kedamaian batin. Pertama, kita harus menjaga lingkungan kita. Setiap lingkungan yang didominasi oleh konflik, bermusuhan, atau getaran rendah, seperti pabrik mengeluarkan limbah beracun. Ini termasuk tempat-tempat di mana ada stres konstan, ketegangan, atau kekacauan emosional. Tetapi bahkan lebih lagi adalah getaran rendah yang dihasilkan oleh media seperti berita yang sering didasarkan pada kekerasan, ketidakamanan, atau ketakutan. Juga terlibat dalam hiburan yang memuja kekerasan seperti seri film atau video game, bisa berkontribusi pada menurunkan tingkat vibrasi kita. Jadi bagaimana cara kita melindungi diri dari situasi atau lingkungan ini, adalah mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan batasan Anda sendiri. Ini mungkin berarti mengatakan tidak pada permintaan yang tidak sejalan dengan prioritas atau nilai-nilai Anda, atau menetapkan pedoman tentang bagaimana Anda mengharapkan perlakuan dalam hubungan. Anda harus memiliki percakapan jujur dengan orang-orang terdekat dan teman-teman tentang kebutuhan dan harapan Anda, memberitahu mereka perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh Anda, dan garis batas yang jika dilanggar, harus dijaga dengan tegas. Demikian pula, kita harus menetapkan batasan pada berita, media sosial, dan hiburan yang membawa kita ke dalam keadaan negatif. Ingatlah bahwa menetapkan batasan bukanlah tentang egois atau menutup diri, tetapi tentang menjaga diri Anda, sehingga Anda dapat tampil sebagai diri terbaik Anda di semua bidang kehidupan Anda. Sama seperti kita memiliki batasan fisik untuk melindungi ruang pribadi kita, kita juga perlu menetapkan batasan energi. Terkadang batasan energi ini perlu dibentuk tidak hanya dengan orang atau situasi eksternal, tetapi juga dengan diri kita sendiri, khususnya dengan pikiran kita sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi getaran rendah yang berasal dari dalam diri Anda? Dengan mengenali mereka ketika mereka muncul, secara perlahan mengembangkan kesadaran tentang bagaimana tindakan orang membuat Anda berpikir negatif, atau bagaimana peristiwa yang Anda alami mempengaruhi pikiran Anda, yang mengarah pada keadaan kekurangan, kekhawatiran, atau negativitas. Cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui meditasi dan kesadaran. Melalui meditasi, Anda bisa menyadari bagaimana pikiran muncul satu demi satu tanpa kendali dan seringkali tanpa makna. Ketika kita berada dalam keadaan internal negatif, pikiran membawa lebih banyak dan lebih banyak pikiran negatif seperti efek bola salju. Berhenti dan temukan ruang tenang untuk mengakui pikiran otomatis dan berulang ini. Dengan tidak terlibat dengan mereka, Anda akan melihat bagaimana mereka secara bertahap kehilangan kekuatan mereka. Kenali bahwa pikiran-pikiran ini bukan milik Anda. Anda tidak secara sadar menghasilkan mereka, dan mereka tidak menguntungkan Anda dengan cara apapun. Langkah berikutnya adalah mempertahankan proses ini sepanjang hari secara bertahap. Menjadi pengamat semata-mata dari pikiran Anda, dan tidak membiarkan diri Anda dibawa oleh mereka. Pendekatan ini memungkinkan Anda mengambil kendali atas pikiran Anda daripada berada di bawah kendali mereka. Dengan menenangkan pikiran dan mengembangkan kesadaran akan saat ini, kita dapat melampaui fluktuasi ego dan terhubung dengan diri lebih tinggi kita yang secara bawaan murni dan bercahaya, sambil juga melepaskan pikiran dan emosi negatif. Kesadaran memungkinkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa penilaian, memungkinkan kita melepaskan negativitas, dan mengembalikan keseimbangan dalam medan energi kita. Kita hidup dalam dunia sifat ganda, jadi hanya fokus hanya pada satu aspek, dalam hal ini mental, maka akan menciptakan ketidakseimbangan. Karena itu diperlukan juga untuk memperhatikan aspek fisik kita seperti berolahraga, menjaga diet seimbang, tetap terhidrasi, dan cukup tidur. Secara positif mempengaruhi tingkat energi kita. Pikiran mempengaruhi tubuh, dan sebaliknya. Sama seperti kita membawa beban emosional yang menurunkan energi dan getaran kita, kita juga mengakumulasi beban di tubuh kita. Salah satu latihan yang sangat bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah grounding. Sama seperti vitamin D diproduksi di tubuh kita, dari energi dan frekuensi yang dihasilkan oleh matahari 150 juta kilometer jauhnya ke permukaan bumi, tepat di bawah kaki kita, juga menyediakan energi dan frekuensi yang langsung mempengaruhi kita. Saat Anda melakukan kontak langsung dengan tanah,
baik itu tanah, rumput, atau pasir, Anda memungkinkan energi alami bumi mengalir melalui Anda, memperbarui dan menstabilkan medan energi Anda. Dengan kontak telanjang kaki dengan bumi, membuang semua energi negatif yang telah terakumulasi, seperti grounding di setiap soket listrik rumah. Praktik ini dapat membantu Anda merasa lebih terpusat, berpegang teguh, dan terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Teknik grounding lainnya adalah menghabiskan waktu di alam. Baik Anda berjalan-jalan melalui hutan, duduk di tepi sungai, atau mendaki gunung, dikelilingi oleh keindahan alam, memiliki efek yang kuat pada keadaan internal Anda. Luangkan waktu untuk menghirup udara segar, mendengarkan suara burung, dan merasakan hangatnya matahari di kulit Anda, membiarkan diri Anda sepenuhnya hadir dalam momen ini, dan menyerap energi penyembuhan alam. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan getaran Anda, dan memperbarui energi Anda. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif, dengan siapa Anda merasa sejalan, juga dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan tingkat energi Anda. Ada orang-orang yang dengan kehadiran mereka saja mencerahkan hari Anda, dan memenuhi Anda dengan vitalitas. Lingkupkan diri Anda dengan orang-orang itu ketika Anda bisa, dan lebih baik lagi menjadi salah satu dari orang-orang itu sendiri. Dengan cara ini, Anda akan berkontribusi untuk meningkatkan energi dari orang-orang di sekitar Anda. Terakhir, mengungkapkan rasa syukur setiap hari dapat sangat mempengaruhi energi kita, mengarahkan fokus kita pada kelimpahan dan kemungkinan, daripada kekurangan. Pergeseran ini, dalam pola pikir, tidak hanya meningkatkan tingkat energi kita, tetapi juga menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam kehidupan kita. Dimulai dengan gagasan mendasar bahwa segala sesuatu dalam eksistensi kita, setiap bentuk yang dapat dirasakan, berasal dari ketiadaan, niat dan getaran kosmik, yang membentuk semua. Kita dapat menarik kesimpulan untuk apapun, yang akan diuji, atau dibuat dalam pengalaman material kita, itu harus mengambil bentuk ini. Pembentukan terjadi di bidang tak bermateri atau mental, sebagai partikel-partikel yang terpecah-pecah dari kesadaran tak terbatas yang mendasari segalanya, atau dari Tuhan. Begitupun kita, memiliki kemampuan untuk menciptakan dengan pikiran dan niat. Kemampuan ini muncul di antara contoh-contoh lain dalam mimpi kita di malam hari. Jika Anda pernah mengalami mimpi sadar, Anda mengerti bagaimana kesadaran dalam keadaan mimpi memungkinkan pengaruh terhadap realitas yang Anda persepsikan. Salah satu dari 7 prinsip universal yang ditemukan dalam hermetik mengatakan, seperti di atas, begitupun di bawah. Seperti di dalam, begitupun di luar. Mengambil langkah lebih jauh dari tidur ke kesadaran, mengikuti prinsip yang sama dari fraktalitas, menjadi jelas bahwa, di dalam ranah kesadaran atau materi, kita juga dapat mempengaruhi dan menciptakan realitas kita. Elemen kunci seperti dalam dunia mimpi, adalah kesadaran. Dengan menggabungkan wawasan dari tradisi kuno, neuroscience, fisika kuantum, dan filsafat metafisika, kita dapat mengeksplorasi teknik-teknik dengan potensi untuk memberdayakan orang agar memanfaatkan fakultas mental mereka, memungkinkan pengaruh dan pembentukan realitas seseorang hanya dengan menggunakan pikiran. Peran niat sadar erat kaitannya dengan menciptakan realitas kita, dan secara sengaja dan mewujudkan keinginan kita sebagai pengalaman nyata. Pikiran manusia dengan potensi besar, namun seringkali tidak termanfaatkan secara signifikan, dapat secara signifikan mempengaruhi dan membentuk pengalaman hidup kita. Ada interaksi yang rumit antara kesadaran, persepsi, dan hukum tarik-menarik dalam mewujudkan dimensi pengalaman baru. Menurut hukum tarik-menarik, seperti menarik kehidupan. Fisika kuantum, yang memantulkan para penyair kuno dan kontemporer menegaskan bahwa kesadaran memainkan peran penting dalam membentuk realitas melalui efek pengamat. Dalam istilah yang lebih sederhana, niat dan pendekatan pengamatan mempengaruhi hasil dari eksperimen kuantum, membentuk hubungan antara kesadaran dan manipulasi realitas. Pada tingkat kuantum, partikel tidak memiliki sifat yang ditentukan sampai diamati. Dalam keadaan ini, sistem kuantum dapat ada dalam beberapa keadaan secara simultan sampai diukur. Ini mengimplikasikan adanya bersamaan dari semua kemungkinan dan juga tidak ada pada saat yang sama. Hanya ketika diamati melalui kesadaran,
salah satu dari keadaan ini muncul dalam realitas kita, dan menjadi dapat diukur. Loncatan kuantum adalah konsep menarik lainnya, yang melibatkan transisi tiba-tiba dari satu keadaan kuantum ke keadaan lain, tanpa tahap perantara yang jelas. Transisi ini yang diatur oleh kemungkinan, menantang kepercayaan konvensional tentang apa yang mungkin. Mereka unik, karena gerakan elektron tidak progresif. Itu hanya menghilang dari satu orbit, dan muncul di orbit berikutnya, tanpa keadaan perantara yang dapat dikenali. Secara serupa, tidak ada yang terjadi secara eksternal dalam ciptaan kesadaran kita. Ini hanya masalah mengarahkan fokus kita secara sadar menuju probabilitas yang sudah ada sebagai kemungkinan, dan membawanya ke dalam manifestasi dalam realitas kita. Proses ini berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ini seringkali tidak disadari. Realitas internal kita mencerminkan keadaan internal kita. Jika kita secara rutin membawa kekhawatiran atau mengikuti pola hidup tertentu, aspek-aspek itu tercermin dalam kehidupan kita. Saat kita menjelajahi ranah kuantum, kita mengakui paralel antara pergeseran instan partikel dan potensi ciptaan kesadaran dalam membentuk realitas pribadi kita. Tanpa transformasi internal, tidak mungkin mengalami perubahan eksternal. Tantangan dan tanggung jawab utama kita adalah mengambil alih dan berasumsi bahwa kita bertanggung jawab atas realitas kita. Tugas ini terbukti menantang dalam dunia, di mana sejak kecil kita terus-menerus diprogram dan dibom oleh banyak stimuli dan gangguan, yang mengalihkan kita dari potensi kita. Oleh karena itu, upaya kita seharusnya berfokus pada memprogram ulang pikiran kita. Awalnya dengan membongkar pemrograman yang tidak efektif, dan membentuk kerangka pikiran baru. Mengubah keadaan internal kita selanjutnya mempengaruhi emosi dan pikiran, dan kita bergema dalam dunia fisik di sekitar kita. Teknik-teknik ini hanya berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan keadaan. Pengulangan pernyataan tanpa transformasi internal tidak akan mengarah pada manifestasi yang berhasil. Sebaliknya, kita harus fokus pada mengubah keadaan internal kita dan mengasumsikan perasaan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Cara Anda mempersepsikan dan mengalami kehidupan dipengaruhi oleh keadaan Anda. Ada banyak versi Anda yang mungkin menunggu untuk dimanifestasikan melalui kesadaran Anda. Keadaan Anda menentukan versi Anda yang ada pada saat ini dan garis waktu saat ini. Jika Anda menginginkan sesuatu, sudah ada versi Anda yang memiliki itu, karena sudah ada sebagai kemungkinan. Yang hanya perlu Anda bawa dan manfaatkan ke dalam realitas Anda untuk mengalami ini secara langsung. Bahwa Anda harus mengasumsikannya dalam pikiran Anda dengan total keyakinan dan kepercayaan, benar-benar merasa seolah-olah Anda sudah memiliki itu. Menganalisis kasus banyak orang sukses, baik dalam ranah materi maupun spiritual, mengungkapkan faktor kunci yang umum, yaitu tekad, keyakinan, dan kepercayaan diri. Mereka tidak hanya mencoba, tapi mereka bertindak dengan yakin akan kekuatan kreatif mereka. Untuk mengubah keadaan Anda dan menjadi pencipta hidup Anda, gunakan teknik dengan tepat dan hidup dalam hasil akhir. Ini melibatkan memvisualisasikan dan merasakan seolah-olah Anda sudah mencapai keinginan Anda, bukan fokus pada kekurangan atau masa depan. Dengan melakukannya, Anda dapat mengubah keadaan internal Anda, membawa realitas yang Anda inginkan menjadi manifestasi, merasakannya dalam keadaan Anda saat ini. Umumnya kita percaya bahwa memiliki atau memperoleh hal-hal akan membawa kita ke keberadaan yang lebih superior, kebahagiaan, dan keamanan, dan lebih banyak kedamaian. Namun, tanpa perhatian yang terfokus, kita mungkin jatuh ke dalam perangkap keinginan yang abadi, yang berharap bahwa pencapaian akan membawa kebahagiaan. Kuncinya adalah merasa bahagia, sejahtera, dan damai sudah dari awal. Karena ini adalah kondisi internal, dan faktor eksternal seharusnya tidak mengatur keadaan batin Anda. Di sisi lain, ketika Anda sudah berada dalam harmoni dengan diri sendiri, merasa berlimpah dan bahagia, hukum getaran dan resonansi menentukan bahwa Anda akan menarik lebih banyak peristiwa yang sejalan dengan keadaan Anda saat ini. Ini menegaskan ide bahwa hanya saat ini yang benar-benar ada, memberi kita kemampuan untuk mengubah realitas kita, hanya pada saat ini.
Bayangkan keinginan Anda sebagai portal dalam waktu dan ruang. Tenggelam dalam ruang itu, rasakan apa yang Anda inginkan. Rasakan secara visual setiap detail, tekstur, dan emosi yang terkait. Pertahankan keadaan itu sepanjang hari, mengingat dan mengulangi apa yang Anda visualisasikan dan alami. Pertimbangkan kegembiraan memperoleh sesuatu yang Anda sangat dambakan. Misalnya, jika Anda bersemangat tentang fotografi dan memperoleh kamera baru, Anda menghabiskan hari Anda dengan penuh antisipasi, mencoba memikirkan kemungkinannya, merasakan teksturnya, dan membayangkan foto-foto luar biasa yang akan Anda tangkap. Terapkan pendekatan serupa untuk asumsi yang Anda inginkan. Tenggelam dalam perasaan telah memiliki. Itu bukan hanya selama latihan, tetapi konsisten sepanjang hari. Biarkan proses ini berkembang secara alami tanpa memaksa, yang mirip dengan ilusi bermain anak-anak. Merasa bersyukur atas pengalaman itu berperan penting dalam proses ini. Ketika Anda mengubah keadaan Anda, mewujudkan orang yang Anda ingin menjadi, pikiran dan tindakan Anda dengan mudah beresonansi dengan aspirasi Anda sepanjang hari. Ini memulai transformasi batin yang mendalam dan abadi, membawa kepositifan, bukan hanya dalam pengalaman harian Anda, tetapi juga sebagai kunci untuk mewujudkan realitas Anda. Anda berada dalam kedamaian dengan diri Anda, merasa berlimpah, dan ini tercermin dalam realitas Anda. Harus ada keseimbangan antara melepaskan diri dari hasil, dan mengasumsikan hasil. Anda tidak lagi menginginkan apa yang sudah Anda miliki. Sebaliknya, Anda menghargai dan menghargainya untuk manfaat yang dibawa. Tanpa penghargaan ini, apa yang Anda miliki mungkin akan memberi jalan bagi hal-hal lain dalam hidup Anda. Jika Anda fokus pada manfaat menjadi lebih baik dengan diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri Anda, alam semesta akan berkolaborasi untuk menciptakan realitas itu untuk Anda. Ini bukan tentang meminta alam semesta, tetapi tentang bekerja sama. Karena Anda dan alam semesta pada dasarnya sama. Menurut hukum asumsi, iman adalah dasar dari apa yang kita inginkan, bahkan ketika itu belum terlihat. Perasaan keyakinan yang diperlukan, mirip dengan mengetahui nama Anda atau di mana Anda tinggal. Istilah mukjizat sering digunakan oleh mereka yang kurang iman untuk menggambarkan apa yang dapat dicapai melalui iman. Iman dan kepercayaan adalah komponen integral dari manifestasi. Hukum asumsi berakar pada keyakinan bahwa keinginan kita sudah ada. Memiliki iman berarti menyadari realitas dari apa yang Anda inginkan, memegang keyakinan tentang realitas dari hal-hal yang tidak terlihat, dan memiliki persepsi mental tentang realitas dari yang tak terlihat. Berbeda dengan kepercayaan umum. Iman tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi sepenuhnya berasal dari kesadaran Anda, berinteraksi dengan alam semesta, dengan diri Anda sendiri. Jangan khawatir tentang detail tentang bagaimana, kapan, atau di mana keinginan atau kebutuhan Anda akan mewujudkan. Sebaliknya, fokuskan pada hasil akhirnya. Alam semesta, seperti Anda, sangat kreatif dan memiliki sejumlah tak terbatas alat yang terlihat dan tidak terlihat untuk membawa Anda hasilnya. Mengasumsikan ini positif, karena selain mendelegasikan pekerjaan itu, dan tidak harus khawatir tentang bagaimana, Anda hidup dalam keadaan kejutan dan kekaguman yang konstan. Ini adalah komponen lain dari hukum asumsi, membuat kita mengharapkan, santai, tetapi dengan mata terbuka untuk peluang untuk muncul, dan membawanya ke dalam realitas kita. Semoga ini beresonansi dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.